Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan bukan membahas sih sebenarnya, ngasih tips trik ke teman-teman. Apa aja sih tips biar lolos seleksi administrasi dan berkas apa saja yang harus disiapkan ketika ingin mendaftar CPNS gitu ya teman-teman. Jadi ini aku nanti akan kasih tahu ke teman-teman yang CPNS tahun 2021 kemarin berkasnya apa aja. Terus dari pengalamanku, dari pengalaman teman-temanku yang mungkin sebelumnya gagal seleksi admin, terus dari teman-teman lainnya yang mungkin lolos juga, akan aku share di sini. Jadi seleksi administrasi ini ibaratnya persiapan awal gitu loh teman-teman. Sayang banget kalau misalnya teman-teman udah gugur di seleksi administrasi. Dan jangan sepelekan loh teman-teman, ternyata banyak banget yang gugur di seleksi administrasi hanya karena hal-hal kecil maupun hal-hal sepele. Jadi teman-teman nanti simak videonya sampai selesai ya, biar gak setengah-setengah, dan teman-teman silahkan catat apa aja sih hal-hal penting yang harus diperhatikan dan gak boleh dilewatkan. Gitu ya. Oke. Sebelum ke slide selanjutnya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk mendapatkan informasi atau video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja. Nah ini teman-teman, aku ambil foto ini dari @bkn.go.id. Jadi suasana tes CPNS ya, suasananya tuh kayak gini. Apalagi aku ya dulu pertama kali ikut tes CPNS juga, suasananya tuh menegangkan banget, dan teman-teman itu harus butuh pengendalian diri, sugesti diri. Jauh-jauh hari sebelum teman-teman tes, teman-teman harus belajar sugesti diri. Aku bisa, aku mampu, aku udah usaha, aku udah nyiapin semuanya. Nah teman-teman waktu tes udah gak usah pikirin masalah yang ada di rumah, gak usah pikirin pacar dulu. Pokoknya fokus dulu sama yang ada di depan mata ya. Intinya itu, pasrahin aja sama Tuhan ya. Kalau muslim pasrahin aja sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu gitu ya. Semoga apa yang teman-teman persiapkan jauh-jauh hari itu dimudahkan ya teman-teman. Aku sempat ngeblank juga waktu ini ya teman-teman. Pastilah teman-teman, karena kita kan ketemu sama saing-saingan kita gitu kan, kadang minder gitu. Teman-teman harus belajar pengendalian diri dari sekarang gitu ya. Oke, malah jadi bahas ini ya, gak apa-apa. Tapi ini adalah pengenalan dulu. Teman-teman jauh-jauh hari, jangan hanya persiapkan materinya aja, jangan hanya persiapkan belajarnya aja, tapi teman-teman juga harus belajar manajemen diri, penguatan diri, ya lebih dekat sama yang di atas gitu ya. Ibaratnya biar dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Kabarnya kan informasinya 2023 bakal ada pembukaan lagi. Nah di sini makanya aku jauh-jauh hari juga bikin videonya biar teman-teman yang pengen daftar ya bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke? Nah berkas apa aja sih yang harus dipersiapkan ya? Ini aku share berkas-berkasnya dulu, nanti di akhir-akhir video akan aku kasih tips-triknya. Apa aja sih yang ngebuat nggak lolos tes seleksi admin tuh apa aja gitu ya. Nah, kemarin tes administrasi itu adalah online ya teman-teman ya. Tesnya online, jadi kita upload di web SSCASN gitu ya. Nanti teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman udah ada pembukaan CPNS nih. Nanti teman-teman silakan baca-baca webnya, di situ ada buku panduannya, cara menguploadnya gimana. Tapi kadang kalau terlalu banyak baca gitu kan
pusing juga ya. Teman-teman harus tanya-tanya pengalaman-pengalaman pendaftar sebelumnya, apa aja sih yang harus perlu diperhatiin gitu ya. Teman-teman silahkan catat poin-poin pentingnya yang ada di web, apa aja yang harus diperhatikan, karena mungkin tiap tahun kan ketentuannya beda, tapi seenggaknya berkas-berkas ini yang pokok-pokok harus disiapkan ya. Nah, kalau yang kemarin CPNS tahun 2021, aku mendaftar di pemerintahan daerah ya teman-teman, CPNS Pemda. Nah, itu untuk yang disiapkan ya, teman-teman scan KTP maksimal 200 KB. Nah, teman-teman yang mungkin masih bermasalah di KTP, silahkan diperbaiki dulu ya. Terus, oh ya, kemarin ada yang tanya juga, Kak, aku ini kan udah lulus kuliah. Nah, dulu bikin KTP-nya itu waktu SMA, dan di sini aku kan mau daftar bidan gitu. Kira-kira KTP ku harus diubah enggak gitu, Kak. Nah, aku kan pernah tanya ya sebelum CPNS sebelumnya. Jadi kan KTP teman-teman itu kan ada tulisan berlaku seumur hidup. Aku kan juga masih tulisannya status pekerjaannya adalah pelajar. Nggak apa-apa, teman-teman pakai aja di situ, yang penting nicknya jelas gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah lolos CPNS, silahkan diganti KTP-nya. Tapi kalau misalnya mulai sekarang teman-teman mau ganti juga boleh, karena waktu itu aku mau ganti waktunya mepet banget, daripada nanti aku nggak jadi KTP-nya. Makanya aku ya udah pakai KTP itu aja gitu ya, karena waktu itu mepet juga sama pendaftarannya. Nah, itu ya teman-teman, silahkan diperbaiki dulu yang mungkin KTP-nya masih bermasalah. Dan yang kedua, swafoto maksimal 200 KB ya, sesuaikan ketentuan tahun 2021 kemarin seperti foto selfie. Jadi kalau CPNS tahun 2019 ya, seingatku 2019 itu swafotonya itu adalah kita foto pakai kamera depan, atau misalnya mau difotoin teman juga bisa sih. Nah, terus sambil megang KTP teman-teman. Nah, kalau yang 2021 itu swafotonya adalah foto selfie teman-teman. Nanti akan aku kasih lihat ya contoh swafotoku waktu daftar kemarin. Jadi teman-teman kalau swafoto silahkan besok di web SSC dilihat ketentuannya bagaimana swafotonya, apakah harus foto sambil memegang KTP kah atau hanya foto selfie saja gitu ya. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai salah gitu ya. Kemudian yang ketiga, pas foto latar belakang merah maksimal 200 KB, pakai kemeja putih, jilbab hitam. Sesuaikan instansi yang dilamar ya teman-teman. Kalau di Pemdaku fotonya ketentuannya seperti itu, foto latar belakang merah, pakai kemeja putih, pakai jilbab hitam gitu ya. Ada juga loh teman-teman dari instansi lain ketentuannya itu pakai kemeja putih, terus ada yang fotonya itu malah pakai jas. Hanya hal sepele kayak gitu dia gugur gitu ya. Jadi kayak teman-teman harus benar-benar diperhatiin banget hal-hal sekecil itu ya. Terus oh ya teman-teman, nah kalau teman-teman memantau SSC ASN, di lain hal teman-teman juga harus memantau web instansi yang teman-teman lamar. Misalnya aku kan daftar di Pemda. Nah, silahkan teman-teman cari web Pemda yang teman-teman lamar atau di Instagramnya ya. Instagramnya itu biasanya BKPSDM, misalnya BKPSDM Temanggung, misal ada lagi BPSDM. Nah, silahkan teman-teman cari tahu ya dari Instagram, dari webnya atau dari Facebooknya gitu ya. Biasanya informasinya akan diupdate di situ, teman-teman jangan ketinggalan. Oke. Kemudian yang keempat adalah STR maksimal 200 KB, formatnya adalah PDF. Nah, ini STR ini adalah khusus tenaga kesehatan ya teman-teman. Nah, ini tuh dulu aku kan lulus tahun 2020 ya, dan UKOMku itu kan diundur-undur terus gitu ya. Jadi kayak aku, aduh kalau misalnya STR ku belum jadi, otomatis aku nggak bisa daftar CPNS gitu kan. Dan alhamdulillahnya STR ku itu jadi sekitar 1-2 bulan ya, sekitar 1-2 bulan sebelum pendaftaran CPNS. Jadi
yang tanya, Kak, kalau misalnya saya lulusan bidan nih, udah wisuda tapi belum punya STR gitu ya, lulusan D3, apakah bisa mendaftar CPNS? Mohon maaf ya teman-teman, ternyata untuk tenaga kesehatan harus melampirkan yang namanya STR. Terus lagi ada yang tanya, Kak, aku baru aja lulus bidan D3, udah punya STR tapi belum punya sertifikat APN, BPG DON dan lain-lain, kira-kira bisa nggak ya Kak ikut gitu ya. Nah waktu itu teman-teman, aku juga baru lulus fresh graduate dan baru punya STR. Waktu itu aku baru mengikuti pelatihan PPG DON, PBISPA. Untuk APN aku belum ikut karena waktu itu era COVID, jadi masih belum pada buka gitu ya. Nah itu kalau untuk APN sertifikat pelatihan itu untuk pendaftarannya tidak dicantumkan ya teman-teman, biasanya itu dilampirkan ketika pemberkasan akhir gitu ya, dan itu nggak harus juga, tapi kalau punya itu lebih bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang kan masih ada waktu, ada apa namanya pelatihan APN, silahkan ikuti aja gitu ya, terus nanti biar bisa dilampirkan waktu pemberkasan gitu ya. Waktu itu aku pemberkasan ya juga melampirkan PBG DON-nya. Terus yang kelima adalah ijazah maksimal 700 KB PDF, punya semua ya, jelas ya. Terus transkrip nilai maksimal 500 KB PDF. Oke, nanti akan aku kasih tahu deh apa aja sih hal-hal kecil sih yang harus perlu diperhatiin biar lolos gitu ya, jangan sampai kecolongan gitu loh. Terus yang ketujuh, NIK, jelas ya teman-teman punya ya NIK. Terus nomor kakak, NIK kepala keluarga, silahkan yang kakaknya masih bermasalah silahkan dibetulin dulu ya, mumpung masih jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian yang ke-10, surat pernyataan bersedia tidak pindah selama 10 tahun dengan materai 10.000. Nah, untuk surat pernyataan ini nanti formatnya disediakan oleh masing-masing instansinya ya teman-teman. Aku kan daftar Pemda, jadi untuk surat pernyataan bersedia tidak pindah selama 10 tahun, kemudian ini tuh di SSCASN ada formatnya ya teman-teman. Nah ini ada dari SSCASN yang nomor 10. Terus scan surat lamaran maksimal 300 KB PDF, diketik pakai materai 10.000. Nah yang surat lamaran ini format suratnya itu sudah disediakan oleh instansi masing-masing ya. Dari waktu itu aku download di web Pemda yang aku lamar gitu ya teman-teman. Teman-teman harus rajin-rajin update ya, jangan sampai juga terlewat tanggalnya. Dulu ada loh teman-teman, dia udah siapin jauh-jauh hari, dia malah lupa submit. Teman-teman juga jangan lupa itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kan ada formatnya, biasanya formatnya itu seingatku dulu bentuknya PDF. Jadi teman-teman silakan sih, misalnya mau di convert juga boleh, tapi kadang kalau di convert tuh kurang rapi ya. Kalau misalnya mau diketik ulang juga boleh. Nah ketik ulang ada juga yang instansi minta surat lamarannya itu ditulis tangan juga ada. Nah itu tergantung instansi masing-masing, silahkan teman-teman baca ketentuannya ya di web instansi yang teman-teman lamar ya. Kemudian scan akreditasi universitas dan prodi. Nah teman-teman yang mungkin belum punya sertifikat akreditasi univ maupun prodi, silahkan ditanyakan dulu ke pihak univ teman-teman gitu ya, kira-kira akreditasinya udah mau berakhir atau masih lama gitu kan, teman-teman bisa diminta dulu. Terus apalagi ya, surat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan tidak pernah dipidana sesuai instansi yang dilamar, kemudian surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Nah surat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan tidak pernah dipidana sesuai instansi yang dilamar ini formatnya juga nanti sudah disediakan, teman-teman nanti silahkan tinggal diketik ulang dan diisi lagi ya. Kemudian mohon maaf ya teman-teman, ini aku rada flu jadi suaranya serak-serak gitu. Oke, kemudian
surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Ini juga kemarin diminta untuk melampirkan ini, surat keterangan sehat, surat tidak buta warna. Kalau untuk nakes ya, biasanya ada ketentuannya, nakes itu perlu dilampirkan dia buta warna atau tidak gitu ya. Jadi ada yang tanya kan kemarin, Kak, kalau mintanya di klinik swasta boleh nggak? Kan jelas-jelas tulisannya ada tulisan dari dokter pemerintah, ibaratnya yang dia udah PNS itu kan punya NIP gitu ya. Jadi kalau aku kemarin mintanya di puskesmas gitu ya. Terus nah yang perlu diingat banget nih teman-teman, kemarin itu kan untuk kayak surat lamaran harus pakai materai, terus surat pernyataan itu kan harus pakai materai 10.000. Waktu itu aku beli materai berapa ya, sekitar 4-5 materai kan. Itu satu materai kalau aku belinya di kantor pos itu kan sekitar satunya 10 ribuan ya, bisa habis 50.000 atau 40.000 ya, aku lupa, pokoknya aku beli banyak banget. Nah itu kasus banyak yang gak lolos adalah di materainya teman-teman. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya ada yang kan di Google itu kan ada materai 10.000. Nah dia itu download di Google, terus dia tempel tuh di scan-scanannya, kan berkasnya kan di-upload jadi kan gak kelihatan. Terus ternyata verifikator berkasnya itu sangat jeli ya teman-teman, sangat jeli. Kok materainya sama semua? Jadi materai itu ada namanya nomor apa ya, kayak ada nomornya gitu loh teman-teman, ada kayak nomornya gitu, silahkan teman-teman lihat ya. Materai itu tuh ada kayak nomornya, jadi bisa kelihatan kalau dia tuh materainya dipakai di banyak surat. Jadi teman-teman misalnya gini, di surat lamaran teman-teman pakai materai, terus yang yang pernyataan bersedia tidak pindah pidana pakai materai yang lain lagi gitu ya. Jangan dipakai di banyak surat karena verifikatornya itu jeli, karena yang sering dilihat adalah di bagian materainya itu ada nomornya ya. Silahkan teman-teman lihat, ternyata materai itu ada nomornya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian itu ya teman-teman, itu hal-hal sepele banget dan itu nggak lolos kan, ibaratnya kayak aduh sebelum berperang udah kalah di administrasi, itu kan sayang banget gitu ya. Ya sebenarnya administrasi itu tuh nggak sulit-sulit banget ya menurutku, tapi butuh kecermatan, ketelitian, kesabaran ya, jangan gerasak-gerusuk ya, harus benar-benar. Kalau aku lebih baik dicatat dulu poin-poin apa aja sih yang perlu aku butuhin dan yang perlu aku cek lagi. Aku tuh mau upload aja sampai kayak aku cek ulang lagi gitu ya, biar nggak ada yang salah atau terlewat. Kayak mau submit aja aku harus berdoa dulu, ya Allah semoga ini udah bener semua gitu. Terus misalnya kan seleksi administrasi itu waktu itu dikasih waktu berapa hari ya, sekitar kurang lebih ya teman-teman, seingatku itu sekitar 7 harian kalau nggak salah. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah gerasak-gerusuk ya, dan jangan juga teman-teman submit di hari terakhir, di detik-detik terakhir. Kenapa? Takutnya webnya itu kan down dan teman-teman belum sempat upload, itu kan aduh, itu juga hal yang bikin deg-degan gitu ya. Dan waktu itu ya teman-teman kan sambil pilih-pilih formasi juga gitu ya, jadi teman-teman sambil doa lah ininya. Aku waktu itu submit tuh di hampir akhir, tapi nggak akhir banget gitu loh, kayak tengah-tengah gitu. Jadi biar webnya nggak down, nggak terlalu kecepatan juga, dan nggak terlalu terlambat juga gitu. Kadang kan yang daftar tuh se-Indonesia, ibaratnya berjuta-juta ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus diperhatiin gitu. Nah kemudian apa saja yang harus diperhatikan lagi ya? Scan asli bukan hitam putih. Nah ini teman-teman, ini juga kemarin temanku sendiri dia nggak lolos karena hal ini ya teman-teman. Dia daftar di suatu instansi, yang diminta itu jelas-jelas banget tulisannya scan asli akta kelahiran gitu ya. Kadang ada instansi yang minta scan akta, kadang ada yang enggak. Nah sesuaikan aja sama instansinya ya. Di instansi itu tuh jelas-jelas ya tertulis scan asli akta kelahiran. Nah kasusnya temanku itu
Dia tuh akta kelahirannya nggak tahu hilang kemana ya, yang asli, dan dia hanya punya yang fotokopian aja. Akhirnya dia scannya yang fotokopian, jadi alhasil hitam putih gitu kan scannya. Nah itu dia gugur karena hal itu. Terus ada juga yang dia salah menuliskan alamatnya itu tidak sesuai yang tertera di KTP-nya ya, kayak beda gitu, mungkin dia lagi ngantuk apa gimana ya nulisnya, nggak tahu aku juga. Hal-hal seperti itu ya teman-teman. Dan ini scan asli ini banyak yang terjadi ya teman-teman. Misalnya yang diminta scan ijazah asli, ya udah yang benar-benar teman-teman kan ijazah kan ada warnanya ya, kadang-kadang ada coklat-coklatnya, ada pink-pinknya atau merah-merah gitu ya. Nah ya udah scan aja asli gitu, jangan yang dibikin hitam putih. Nah kan yang diminta scan asli ya. Silakan teman-teman, hal-hal sekecil itu harus diperhatikan betul-betul ya. Nah yang kedua adalah legalisir, jangan mepet-mepet. Kalau seleksi administrasi seingatku belum butuh legalisir sih sebenarnya, tapi kalau waktu itu aku untuk STR aku legalisirnya jauh-jauh hari, karena takutnya kalau misalnya lama jadinya tapi ternyata cepet gitu ya kan. Sekarang ada legalisir STR lewat online, itu kan juga bisa cepat. Nah ini biasanya untuk pemberkasan ya kalau legalisir. Nah misalnya teman-teman legalisir apa ya, kalau misalnya jarak pendaftaran SKD SKB pemberkasan itu misalnya nggak terlalu lama kan, teman-teman juga bisa nyicil. Misalnya kampusnya teman-teman di luar Jawa atau di luar pulau kan, teman-teman harus benar-benar jauh-jauh hari mempersiapkan gitu ya. Aku mikirnya gini teman-teman, kan itu pemberkasan belum tentu juga aku lolos, tapi sugestiku adalah gini, bismillah insyaallah aku lolos. Dan jadi aku harus semuanya benar-benar prepare rapi jauh-jauh hari gitu ya teman-teman. Dan daftar CPNS ini tuh nggak bisa kalau teman-teman cuma ngandelin tanya teman doang lewat WhatsApp. Kadang teman aja bisa ibaratnya nggak tahu ya, dia mau menjerumuskan, kita kan nggak pernah tahu. Jadi jangan sekali-kali ketergantungan dengan teman. Boleh teman-teman sharing-sharing sama teman yang lainnya, misalnya ini udah bener belum sih gitu ya. Kalau waktu itu aku sama temenku sebelum submit kita ketemu bareng, jadi kayak gimana berkasnya, terus disamain, oh iya ini ya kekurangannya ini, jadi kita tahu. Dan yang itu teman-teman sharing boleh, tapi yang penting teman-teman jangan terlalu ketergantungan sama teman sendiri, takutnya nanti salah, bisa jadi instansi yang dilamar beda gitu kan. Oke. Kemudian nah ini contoh swafotonya, maaf ya teman-teman, fotonya seperti ini apa adanya. Nah waktu itu untuk pakaian itu nggak ada ketentuannya sih sebenarnya, ketentuannya apa ya, bebas rapi sopan setahuku ya. Dan yang CPNS 2021 ini untuk swafotonya ya kayak gini, selfie gini teman-teman, ada keterangannya kok di webnya gitu kan, ada contohnya juga ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau yang CPNS tahun sebelumnya swafotonya itu sambil pegang KTP gitu. Nah ini juga hal-hal sepele harus perhatiin. Nah misalnya teman-teman foto yang latar belakang merahnya udah lama banget, misalnya foto SMA gitu ya, silahkan kalau mau memperbarui gitu ya, silahkan diperbarui foto yang cantik, rapi ataupun ganteng gitu ya. Nah ini contoh surat tidak pindah selama 10 tahun ya. Ini untuk formatnya sudah disediakan dari instansi ya, instansiku SSCASN ya kalau ini, aku lupa teman-temannya, yang penting sudah sediakan formatnya, teman-teman tinggal ketik ulang gitu ya. Dan ini nanti dikasih materai, ditanda tangan, jangan lupa. Oke. Kemudian nah ini contoh surat lamarannya, ini formatnya juga sudah disediakan, tinggal teman-teman sesuaikan gitu ya. Nah harus dirapikan karena verifikator itu kan banyak ya, ada timnya, jadi teman-teman jangan remehin seleksi administrasi, serius banget, banyak yang gugur teman-teman ya. Sayang banget kalau udah gugur sebelum berperang, karena tes CPNS ini kan nggak setiap tahun sekali ada gitu kan. Jadi jangan sampai inilah, ibaratnya administrasi itu harus benar-benar
diperhatiin juga gitu ya, jangan disepelekan. Nah, kalau ini dulu ya aku bacain lagi deh. Scan asli kartu tanda penduduk ya, asli ya. Asli itu berarti bukan yang hitam putih loh ya. Kemudian pas foto terbaru latar belakang merah. Kemudian scan asli ijazah, scan asli transkrip nilai lengkap. Misalnya teman-teman mau nyicil scan dulu boleh gitu ya. Kemudian scan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian surat pernyataan bersedia mengabdi pada pemerintah gitu ya. Ini sudah disediakan formatnya. Yang poin 5 juga sudah. Kemudian yang ke-7, scan asli surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah atau puskesmas. Misalnya mau minta di RS boleh, di puskesmas boleh. Intinya yang pemerintah gitu ya teman-teman. Nah, terus surat pernyataan tidak pernah dipidana atau dipenjara, ini sudah ada formatnya. Kemudian scan asli atau kopi akreditasi PTN yang telah terakreditasi oleh BAN PT dan atau nggak kelihatan ya, LAM PT Kes serta terdaftar dalam Forlab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan tahun kelulusan bagi pelamar umum gitu ya. Misalnya teman-teman mau daftar yang formasi cum laude gitu ya, itu juga bisa dilampirkan. Tapi kalau seingatku formasiku itu nggak ada ya yang maksudnya formasi yang khusus jalur cum laude itu nggak ada, adanya yang umum semua, jadi ya udah. Kemudian scan asli surat tanda register ya, STR, bukan internship ya kalau dokter ya, yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI. STR ya teman-teman, silahkan yang teman-teman mungkin STR-nya ada masalah silahkan diurus gitu. Kemudian untuk akreditasi silahkan ditanyakan, misalnya teman-teman lulus tahun ini dan mau akreditasi juga. Nah ya nanti teman-teman silahkan koordinasi lah sama pihak kampus gitu ya. Tuh. Terus untuk ini, nah di web SSCASN ini kita bisa memantau teman-teman apakah teman-teman lolos atau tidak. Nah ini yang benar-benar mendebarkan ya. Ada tulisan seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021. Mau dapet kalimat selamat kayak gini aja tuh kayak ya ampun, kesana kemari ngurus berkas dan lain-lain itu kayak butuh effort ya teman-teman ya. Bahkan ada yang kayak mau ke tahap ini aja tuh udah gugur kan, sakit banget gitu ya. Terus nanti silakan teman-teman kalau udah lolos cetak kartu peserta ujiannya, nanti jangan lupa dibawa ketika ujian. Kalau waktu itu kan aku era covid ya teman-teman, jadi masih kayak waktu ujian diminta pakai masker, bawa face shield, terus bawa hand sanitizer, terus bawa surat swab antigen gitu ya. Dan swab antigennya itu kan berlakunya 24 jam. Nah masih pakai itu. Nah yang besok silakan sesuaikan dengan ketentuan yang ada ya teman-teman. Nah deklarasi sehat, pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat 14 hari sebelum ujian dan dapat diperbarui dan dicetak kembali paling lambat sebelum ujian. Untuk jadwal ujian akan diinfokan kemudian. Jadi kalau sudah lolos gitu ya teman-teman, silahkan cetak deklarasi sehatnya, kemudian diisi. Itu tuh kayak ibaratnya kayak screening, teman-teman tuh selama 14 hari sebelum ujian tuh kayak menderita batuk pilek enggak, kayak kan dulu masih era covid gitu ya teman-teman, jadi kayak masih ketat gitu. Kemudian kalau udah, nah ini aku juga dulu waktu udah ujian SKD, terus kan nanti ada infonya juga di web. Nah yang bawah ini, selamat Anda lolos SKD dan dapat melanjutkan seleksi tahap berikutnya, seleksi kompetensi bidang. Nah semoga ya teman-teman bisa lolos administrasi, SKD, SKB, dan teman-teman mendapatkan rezeki
ya menjadi abdi negara gitu ya, abdi negara atau pegawai negeri sipil. Nah, yakini teman-teman yang bisa aku share ke kalian, semoga pengalamanku kemarin bisa sedikit membantu buat teman-teman yang ingin mendaftar gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata atau salah ucap gitu ya, salah penyampaian, gak apa-apa, silakan teman-teman silakan kasih komentar juga boleh gitu ya, karena manusia tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Dan aku ingetin terus nih ke teman-teman, intinya teman-teman tuh nggak cuma butuh asupan materi, asupan belajar aja, tapi butuh banget manajemen diri. Silakan teman-teman ketemu dengan teman-teman yang pernah tes, kayak sharing-sharing gitu loh, apa aja sih yang perlu diperhatiin. Aku dulu sering sharing-sharing sama kakak tingkat gitu ya, jadi kita tahu apa sih yang harus diperhatiin gitu. Nah, ini aja yang bisa aku sampaikan. Dan teman-teman yang ingin mempersiapkan SKD, aku juga udah bikin grup telegramnya, tapi karena kesibukan di kantor ya, kadang tuh belum sempat kalau bikin yang grup SKD. Tapi insya Allah kalau ada waktu senggang aku luangkan buat teman-teman. Kayak kemarin apa aja sih soal-soal yang keluar ya, gambarannya kayak gimana gitu ya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Berusaha di atas rata-rata orang biasa. Ini adalah kata-kata dari penulis novel atau penulis buku Ahmad Fuadi. Jadi misalnya nih, yang lainnya tidur-tiduran, rebah-rebahan, scroll-scroll sosmed gitu, teman-teman harus berusaha di atas rata-rata orang biasa. Prinsipku gitu. Jadi aku paling enggak sehari itu harus belajar paling enggak 2 jam, tapi rutin gitu ya. Itu akan jauh lebih baik ketimbang teman-teman nanti mendekati tes baru belajar. Aduh, itu bakal buyar banget, pokoknya latihan itu penting banget loh teman-teman gitu ya, biar teman-teman menguasai soalnya dan mulai bersahabat dengan soalnya gitu ya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.